Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Ridwan Maulana dengan NIM 4112222019 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis dan strategi publikasi artikel ilmiah berdasarkan penelitian tugas akhir saya yang berjudul penerapan algoritma Cummings clustering untuk analisis distribusi dan pemeliharaan kaset ATM berbasis QR code. Presentasi ini akan membedah layakan penelitian saya untuk dipublikasikan ke jurnal terakreditasi. Oke, kita ke bagian satu, analisis referensi. Presentasi ini terbagi menjadi dua bagian utama. Kita akan mulai dengan bagian pertama, yaitu analisis referensi. Di bagian ini saya akan mengulas struktur, isi, dan komparasi literatur terdahulu yang menjadi landasan penelitian saya. Untuk merancang manuskrip yang baik, saya telah mengkaji beberapa artikel relevan. Secara umum, jurnal terkemuka menggunakan struktur standar IMRAT. Pada bagian introduction, literatur terdahulu fokus menerapkan urgensi masalah, operasional logistik, dan celah penelitian di mana analitik data belum diterapkan secara maksimal. Pada bagian metode, referensi menjabarkan dengan jelas tahapan pemrosesan data seperti min-max scaling hingga alur matematis Cummings. Dan pada bagian result and discussion, jurnal-jurnal tersebut wajib menyajikan evaluasi teknis seperti metode elbow dan bagaimana interpretasi praktis dari hasil cluster tersebut. Struktur inilah yang akan saya adopsi secara ketat pada draft artikel saya nanti. Selanjutnya, kita bedah kualitas dan isi dari artikel referensi tersebut. Kekuatan utama dari literatur terdahulu seperti penelitian oleh Satya Ningtyas dan Kaligis di tahun 2022 terletak pada validasi algoritmik yang sangat kuat. Mereka menggunakan indeks seperti DBI atau metode elbow untuk membuktikan objektivitas klasterisasi. Namun saya juga menemukan sebuah kesenjangan atau gap. Meskipun teorinya kuat, sebagian besar literatur tersebut jarang membahas implementasi end-to-end ke sistem fisik di lapangan. Kebanyakan hanya berhenti pada pelaporan data. Gap inilah yang saya coba untuk diisi melalui penelitian. Nah, pada tabel ini mengkomparasikan artikel referensi dengan rancangan artikel di tugas akhir saya, menghasilkan sistem Kiarmon. Bisa dilihat pada aspek objek penelitian referensi, umumnya membahas data logistik secara makro, sedangkan penelitian saya hanya spesifik pada penyelesaian masalah manajemen kaset ATM di PT Abacus. Pada aspek integrasi fisik, referensi jarang membahasnya. Sementara kontribusi Novelli, penelitian penelitian saya adalah menggabungkan perhitungan algoritma dengan pemindaian fisik QR code. Sehingga luaran akhir dari penelitian saya bukan sekedar kelompok data, melainkan acuan jadwal rotasi dan perawatan perangkat yang siap pakai oleh manajemen. Masuk bagian kedua, saya akan memaparkan rencana publikasi. Di bagian ini, kita akan melihat kesiapan draft artikel saya, usulan penyempurnaan, hingga penentuan jurnal target. Secara objektif, saya telah menganalisis kelebihan dan kekurangan penelitian saya untuk dipublikasi. Kelebihan pertama adalah novelty inovasi, integrasi algoritma Cummins di sisi back-end dan QR scanner di lapangan, ciptakan sistem yang mampu menekan duplikasi data hingga 0%. Kelebihan kedua adalah validitas data.
Saya menggunakan 133 sampel data real dari PT Abacus Gas Solution, bukan menggunakan data dummy, sehingga hasilnya sangat konkret bagi industri. Namun saya menyadari ada kekurangan teknis pada draft awal. Proses analisasi awal Centroid Cummins masih dilakukan secara random yang dapat dioptimalkan lebih lanjut. Untuk mengatasi kekurangan tersebut dan agar memenuhi standar jurnal akreditasi Sinta, saya merumuskan beberapa usulan perbaikan sebelum manuskrip dikirim. Pertama, perluasan volume dataset. Saya akan mencoba memperbanyak sampel data menjadi rentang waktu yang lebih panjang untuk membuktikan konsistensi algoritma. Kedua, peningkatan state of the art di dalam artikel akan menambahkan diskusi singkat membandingkan perform Cummins dengan algoritma yang berdasarkan teori. Ketiga, menarasikan potensi pembaruan ke metode Cummins++ pada sebab perbaikan di masa depan. Dan terakhir yang paling penting, melakukan penyesuaian format secara ketat mengikuti author guideline dari jurnal target. Mengenai jurnal target, saya membidik publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. Target utama saya adalah jurnal RESTI atau Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi. Alasan pemilihan didasarkan pada ruang lingkup jurnal tersebut yang relevan. Eh, untuk topik pengembangan aplikasi Kiarmon dan penerapan Cummins, eh, sangat sejajar dengan fokus utama Dewan Redaksi Jurnal Resti. Untuk bisa accept di Jurnal Resti, ada syarat administrasi ketat yang harus dipatuhi. Tingkat similarity atau plagiarism maksimal adalah 20 sampai 25% diuji menggunakan Turnitin. Penulisan sitasi dan daftar pustaka wajib memenuhi standar gaya IEEE. Dan saya akan menggunakan Mendeley sebagai reference manager. Terkait biaya publikasi, jurnal ini membandingkan biaya 1 juta sampai 1.500.000 yang hanya dibayarkan jika naskah telah lolos proses peer review dinyatakan terima. Sebagai kesimpulan dari rencana publikasi ini, saya optimis bahwa draft artikel tugas akhir saya memiliki potensi yang kuat untuk diterbitkan. Hal ini didukung oleh 3 pilar penelitian eh, yang praktis, menyelesaikan masalah nyata di industri logistik ATM, menggunakan metodologi yang jelas dan tervalidasi oleh metode elbow, serta memiliki dampak yang memangkas durasi operasional secara signifikan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.